Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kusumaningrum. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan NIM 2005 Saya merupakan anggota dari kelompok 1 PPL SDN Pondok Bambu 06. Jadi pada tahap 1 ini, saya dari kelompok 1 akan melakukan pembandingan dengan tahap mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yang akan saya bandingkan dengan tahap 1 kelompok lainnya. Dari yang saya sudah pahami dan pelajari dari kelompok lainnya juga sudah sesuai dengan penerapan yang dijabarkan, mulai dari menentukan terlebih dahulu yang pertama itu tujuan utamanya yang akan dicapai atau mencari ide-ide utama di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua itu setelah tujuan, pertanyaan penting, di mana setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, seorang pendidik juga harus menentukan pertanyaan yang dapat mendorong kognitif peserta didik memahami, menyelidiki, sehingga terjadi transfernya belajar. Lalu pertanyaan penting ini akan membantu peserta didik untuk membantu pemahamannya terhadap suatu pelajaran atau konsep. Lalu yang terakhir itu pada tahap rancangan tahap 1 UBD, mengidentifikasi hasil yang diinginkan adalah pemahaman peserta didiknya. Seorang pendidik atau seorang guru juga harus menentukan spesifikasi yang ingin dicari, dan peserta didik juga akan memahami apa yang mereka pelajari. Pada kelompok saya, itu membahas mengidentifikasi hasil yang diinginkan pada mata pelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud benda. Nah, dari materi tersebut kami akan lebih gali lagi, lebih dalam lagi bagaimana peserta didik itu bisa menjelaskan, mengidentifikasi, serta memberikan apa saja perbedaan-perbedaan dari proses perubahan wujud benda tersebut. Pada kelompok satu lainnya, dengan mendiskusikan tahap 1 yang sama juga, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, terdapat banyak perbandingan atau perbedaan. Salah satunya itu mereka menggunakan tema pergerakan nasional Sumpah Pemuda. Dari tujuannya, bisa mengacu pada materi perkembangan organisasi sebagai pemicu pergerakan nasional serta nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Dari peserta didik tersebut diharapkan bisa menganalisis pergerakan nasional seperti peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu peserta didik juga diharapkan bisa meneladani secara langsung nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, dari pemahamannya, perbedaan dari kelompok kami, kelompok lainnya juga memberikan pemahaman di mana peserta didiknya itu akan terus belajar secara kronologis pembentukan bagaimana organisasi pemuda yang akan melahirkan semangat persatuan dan kesatuan, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu pada pertanyaan pentingnya yang diberikan pada peserta didik akan diberikan stimulus atau rancangan berupa media ajar seperti video pembelajaran yang akan menampilkan sejarah dari Sumpah Pemuda lebih mendalam lagi. Mungkin itu saja dari saya, perbandingan antara kelompok saya dengan kelompok lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.